Di video kali ini, gue akan sharing tips bagaimana cara menghadapi mahasiswa milenial. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Dosen Santuy, channelnya para dosen dan mahasiswa. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas terkait bagaimana cara mengajar, cara pendekatan dengan mahasiswa milenial. Tapi sebelum gue masuk ke tema, gue mau mainan background dulu nih, karena background gue kayak kurang kece gitu. Oke, gimana Bi? Background ganti apa nih Bi? Santai Pak. Santai ya? Santai. Serius? Santai. Oke, ganti ya. Kece nggak? Kece. Masa gue pakai jas di pantai ada-ada aja? Santai lah. Dah, sekarang. Pantai jangan pantai lah. Daratan apa? Daratan mana tuh? Coba ganti dulu aja deh, random dulu ya. Oke. Kok jadi tong sampah Bi? Bagging lu. Lalat lagi anjir. Pak. Belum makan. Oke, ganti lagi Bi. Satu lagi lah. Besar. Perpus lah. Kampus ya. Perpus kampus nih. Oke, sip. Kece nggak? Kece dong. Oke, kece nih. Kece. Syuting nih. Siap. Lanjut. Oke. Oke, sekarang backgroundnya udah baru nih. Suasana baru, background baru, cerita baru, YouTube baru, asik. Gue gak mau lama-lama diimprove lah. Gue pengen langsung aja. Kenapa gue ngebahas tema bagaimana cara mengajar mahasiswa milenial, bagaimana cara pendekatan dengan mahasiswa milenial. Karena gini, basicnya kita nggak bisa samakan mahasiswa milenial dengan mahasiswa zaman dulu. Mahasiswa zaman dulu pada eranya, mahasiswa milenial pada eranya. Sekarang sudah berkembang industri kreatif, sekarang sudah berkembang digital, sekarang juga sudah berkembang lebih dimudahkan dengan adanya internet. Maka dari itu, kita juga harus tahu pola terus kebiasaan mahasiswa milenial. Semoga video ini juga bisa menginspirasi para dosen senior yang mungkin agak kewalahan. Gimana sih cara deketin mahasiswa milenial? Kok mahasiswa milenial mungkin ada bete juga ya? Kok mahasiswa milenial agak-agak lebih kreatif ya? Saya juga bingung bagaimana cara menghadapinya. Nah, semoga video ini bisa memberikan tips untuk dosen-dosen senior dan mahasiswa milenial juga bisa menyaksikan video ini. Nah, ini adalah tips gue yang pertama. Nah, ini adalah tips gue yang pertama. Ikut gabung dan nongkrong bareng mahasiswa. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue sudah menjalankan. Entah nongkrong dalam kampus, entah nongkrong di luar kampus. Yang paling penting, kita pendekatan dulu dengan mahasiswa. Kita ngobrol sama si A, kita ngobrol sama si B, kita ngobrol sama si C. Sudah dapat perilakunya, sudah dapat karakternya. Kita bisa compare itu di dalam kampus. Entah kita compare misalkan kita lebih banyak ke praktek, entah kita compare bagaimana kita cara mendidik mahasiswa. Di situ kita bisa tahu dan kita bisa kendalikan. Kelas yang baik seperti apa, kelas yang mengajar yang baik seperti apa pada generasi milenial. Nah, ketika kita sudah tahu, kita akan nyaman dalam mengajar. Kita akan nyaman dalam belajar. Proses belajar mengajar lebih enak dan efektif. Nah, itu sih tips gue yang pertama. Nah, selanjutnya, ini yang kedua. Menggunakan sistem belajar yang berbeda. Gue pribadi sudah menjalankan ini. Karena apa? Mahasiswa itu agak sedikit bete, agak sedikit kurang enjoy dengan sesuatu yang flat. Mahasiswa lebih suka sesuatu yang dinamis, nggak terlalu kaku gitu. Misalkan gini deh contohnya, ketika gue presentasi, gue melakukan presentasi, tanya jawab. Besokannya gue datang lagi nih, ngajar lagi kan. Presentasi, tanya jawab, tugas. Terus gue besokan datang lagi nih, presentasi, tanya jawab, pulang. Ya. Dari sini bisa begini ya, ketika kita presentasi, kita harus tahu dulu nih apa yang kita sampaikan. Nah, gue menggunakan konsep storytelling. Di awal, gue cerita nih. Menggunakan storytelling, gue bercerita misalkan tentang pengalaman gue atau sebuah pengalaman yang gue tahu. Nah, ketika mahasiswa sudah enjoy dengan cerita kita, dia merasa masuk atmosfernya ke dalam cerita kita, di situ dia akan mendapatkan kebahagiaan dulu. Oh, ternyata dulu Pak Ade kayak gini ya. Oh, ternyata pengalamannya seperti ini ya.
Di situ dia udah merasa enjoy, gue baru bisa tuh masuk ke materi, atau bisa di awal kita compare dengan ice breaking. Ice breaking misalkan kita lucu-lucuan dulu komedi, gue ngelawak dulu nih, bukan ngelawak sih, komedi lah, intinya gue cerita dulu yang lucu-lucu. Nanti ketika kebahagiaan itu sudah muncul, baru gue keluarkan tuh presentasi, tanya jawab. Nah, ketika tanya jawab itu udah endingnya udah kelar, ini baru yang enak nih. Misalkan gue nonton video bareng buat referensi tugas, terus atau video itu kita bedah bareng-bareng. Nah, disitulah kita bisa menggunakan sistem pelajaran berbeda. Karena apa? Milenial itu gampang jenuh. Benar, balik lagi gue bilang, milenial gampang jenuh, dan di sini kita harus mainkan peran yang aktif gitu. Nah, ini adalah tips yang ketiga. Seimbang antara teori dan praktek. Gue pribadi menerapkan ini 50 kali 50. 50 teori, 50%-nya lagi adalah praktek. Karena gue adalah dosen ilmu komunikasi, gue menjalankan itu setelah begini. Gue mengajar 50, gue teori dulu nih, teori bla bla bla, 50%-nya praktek. Gue mengajar videografi, gue mengajar sinematografi, gue mengajar fotografi, semua gue basickan dengan 50 kali 50. Karena apa? Di 50 ini, teori sangat penting. Tetapi praktek juga penting karena ini juga menentukan bagaimana di masa depan ketika dia sudah bekerja, praktek lebih dominan. Praktek lebih membantu dia dalam membuat sebuah tugas. Praktek lebih membantu dia dalam membuat sebuah karya. Di sini ketika kita sudah mendapat poinnya, jangan lupa ketika kita presentasi jangan membuat PowerPoint yang simple. Jangan membuat PowerPoint yang apa adanya. Karena apa? Kita posisikan diri kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa melihat materi yang kurang baik. Melihat materi yang kurang eye-catching lah, kurang kece. Di sini, para dosen, buatlah PowerPoint yang kece mungkin. Sekece mungkin, sebaik mungkin, sedetail mungkin. Misalkan backgroundnya mewah, misalkan fontnya itu dirubah lebih kekinian. Gitu. Jadi mahasiswa bisa menerima pesan itu dengan baik. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah materi yang menurutku menarik banget. Karena apa? Kita sebagai dosen jangan hanya menuntut tentang pengajaran, pengabdian masyarakat, ataupun membuat jurnal. Kita juga harus memberikan solusi ketika mahasiswa yang ingin bercerita tentang masalahnya, kita berikan pendapat, kita berikan solusi. Karena apa? Ketika kita sudah memberikan solusi, kita sebagai orang tua juga di dalam kampus. Di dalam kampus ini kita mendidik mahasiswa milenial menjadi seorang yang berguna. Setelah itu ketika kita sudah memberikan solusi, misalkan ada mahasiswa yang melakukan kesalahan, kita jangan menegurnya dengan kata-kata yang kasar. Ketika kita sudah menegurnya dengan kata-kata yang kasar, terus mahasiswa baper tidak terima, sakit hati, kita juga bisa memposisikan diri kita seperti itu. Kita dijelekan sama orang, kita dikatain sama orang, misalkan kamu payah, kamu kurang bagus, jelek karya kamu. Jangan seperti itu. Takutnya kita sebagai manusia merasakan sakit hati, merasakan kecewa. Akhirnya mahasiswa punya dendam kepada kita. Berilah motivasi yang baik. Karya kamu kurang di A, karya kamu kurang di B, tolong diperbaiki. Bagusnya karya kamu itu menggunakan A, karya kamu ini bagusnya menggunakan B. Jadi kita memberikan masukan dan solusi. Jangan sampai ketika kita sudah mau menjadi dosen dan kita memberikan kata-kata kasar, kamu payah, kamu jelek, karya kamu kurang bagus. Yang ada sakit hati. Kemudian kita mengibaratkan gini deh. Sebuah kertas deh yang kita sudah paham, sebuah kertas yang sudah dilecak, kemudian dibuka kembali, itu tidak akan bisa sempurna lagi. Sama seperti hati, ketika dia mencintai aku pun mencintai dia. Ya. Oke, kesimpulannya, dosen juga harus tahu bagaimana cara mendidik mahasiswa lintas generasi. Karena apa? Dosen bisa melebur dengan mahasiswa, dosen jadi tahu bagaimana karakter mahasiswa, dosen jadi tahu bagaimana sifat mahasiswa. Ketika dosen sudah tahu, kita bisa lebih bijak dan kita bisa tahu bagaimana cara mendidik mahasiswa biar lebih prestasi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Dosen Santuy. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena apa? Kalian akan mendapatkan notifikasi dari video saya. Salam Dosen Santuy!